Haleluya. Asre. Salam penyertaan Tuhan. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, mari semuanya bangkit berdiri. Haleluya, kita persiapkan seluruh hati kita datang menyembah Tuhan di tempat ini. Seperti hadirat Tuhan, tempat teduhan jiwa kami Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami menyembah Kau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Kau. Kami naikkan suara kami di hadirat-Mu, tempat yang ku rindu, perteduhan jiwaku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku damba, nikmati kasih-Mu. Dengan segenap hati ku memuji-Mu, dengan segenap jiwa ku menyembah-Mu. Biarkan ku di hadirat-Mu memuji-Mu dan menyembah-Mu. Selama ku ada, selama ku hidup, ku ingin selalu senangkan hati-Mu. Kami berikan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, sebab segala kemuliaan bagi-Mu Yesus Tuhan. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindu, perteduhan jiwa. Oh, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, tempat yang ku damba, nikmati kasih-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati ku memuji-Mu, dengan segenap jiwa ku menyembah-Mu. Biarkan ku di hadirat-Mu memuji-Mu dan menyembah. Oh
Engkau Tuhan mendengarkan kembali Tuhan suara-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus setiap kebenaran-Mu pada hari ini Tuhan yang kami perdengarkan kembali Bapa. Itu boleh Tuhan mendapatkan pengertian kami Tuhan Yesus. Sehingga ada hal yang baru Tuhan siapkan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dengan sungguh kami mengikuti Tuhan seluruh ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan. Jiwa-jiwa diberkati dan Engkau pun diberkati Tuhan melalui setiap pujian sembah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik dan kami bersatu hati. Kami mengatakan menghancurkan segala pesaing iblis, kuasa kegelapan, tipu daya setan, roh sakit, penyakit, kelemahan tubuh, roh pencuri sukacita, roh keraguan, kebimbangan. Kami tolak usir Kau di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Kesombongan, keangkuhan kami tolak usir Kau di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa-Mu atas setiap kami di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ada kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tempat ini Tuhan, melawan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Mari seluruh pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sambil bersalaman satu dengan yang lain, kita angkat pujian kita. Sungguh Engkau mempesona. Haleluya. Yuk mari kita semuanya saling bersalaman. Haleluya, kaum pria ke kaum wanita. Haleluya. Yuk sambil bersalam-salaman, kaum pria ke kaum wanita, demikian juga sebaliknya. Haleluya. Mari silakan duduk, sama-sama kita angkat pujian kita. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku, Kau buktikan kasih-Mu bagi kami. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku, Kau ubahkan hidup kami, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesus, ku
Katakan pada kiri kanannya, kita semakin bersuka cita sebab Tuhan kita sungguh luar biasa bagi kita. Haleluya, Tuhan kita sungguh ajaib, amin. Tuhan kita yang menjadi benteng bagi setiap kehidupan kita, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Sambil bertepuk tangan sama-sama kita katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Yuk semuanya bertepuk tangan. Keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, taatkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Serukan Yesus, jaminan hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya.
kami Tuhan. Layalah Engkau terima segala pujian sembah kami Tuhan. Kami nyatakan dengan segenap hati kami. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagukan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau yang layak.
kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami cinta Kau Tuhan, kami mengasihi Kau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, bahkan dengan segenap kekuatan kami. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Sungguhlah Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Kau Raja di atas segala Raja yang berkuasa, yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan luar biasa, sehingga kami bisa datang beribadah kepadamu. Kami rindu haus lapar akan Engkau Tuhan, sebab Engkau lah yang menjadi kepuasan dalam hidup kami. Terlebih lagi di masa muda, daripada setiap umat-Mu, biarlah mereka mengalami pertemuan dengan Engkau Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bertambah-tambah dalam hidup mereka, dan mereka mencarinya terus Tuhan, sampai mereka mendapatkannya. Melalui kebenaran firman-Mu mereka dikuatkan, diteguhkan, diberkati, bahkan diperlengkapi. Biar itu jadi agar mereka menjadi pemuda-pemudi yang hidup di dalam Engkau Bapa yang baik dan sorga. Terima kasih Bapa, kuasa pengurapan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kami serahkan waktu ini kepada akhirnya lawatan Tuhan terjadi luar biasa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mengusirkan segala biji setan kegelapan, pikiran pengembara tidak mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami usirkan semua demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang sorga, buat Roh Kudus yang setia, yang bekerja dengan luar biasa, dalam bukan kuat dan gagah, tapi semuanya oleh karena Roh Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk. Pemuda-pemudi yang sungguh luar biasa, bahkan yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, dengan berjalannya waktu, situasi dan keadaan, ya, iman saudara kasih, kesetiaan saudara diuji. Oleh sebab itu, mari menjadi pemuda-pemudi yang teruji. Haleluya. Nah ya, saudara teruji, oleh sebab itu benar-benar menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap pemuda-pemudi remaja, biar itu jadi. Oleh sebab itu mari lakukan terus apa yang menjadi bagian saudara. Haleluya. Melekat ya, melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang sempurna, yang bisa menjadi contoh teladan di dalam kehidupan kita, ya. Sekitar kita saudara itu bisa mendukung, tapi tidak selamanya. Teman, keluarga atau sahabat, ya, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, mungkin hamba Tuhan, nah bisa mendukung saudara, tapi tidak selamanya. Tapi ada satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saudara. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saya percaya Tuhan hadir
saudara bersama-sama dengan kita, karena firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ aku hadir. Tuhan berkata, bahkan Tuhan berkata, aku bertata bersemayam di atas pujian umatnya. Jadi pada saat saudara memuji menyembah Tuhan, apalagi dengan sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan bersemayam. Berarti Tuhan hadir bagi setiap saudara pribadi lepas pribadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Percaya kalau Tuhan hadir, maka Tuhan akan mengerjakan banyak hal, bukannya satu atau sesuatu. Saya percaya banyak hal akan dikerjakan di dalam kehidupan saudara, karena saudara itu sangat berharga. Haleluya, kita ini sangat berharga. Nah ya, saudara harus meyakini hal tersebut, bahwa saudara itu sangat berharga. Tidak kebetulan Tuhan memilih saudara, Tuhan memanggil saudara ya. Itu semuanya tidak kebetulan. Tuhan yang luar biasa loh ya, yang memiliki langit bumi bahkan segenap isinya. Nah itu Tuhan itu yang memilih saudara. Nah ya, haleluya. Jadi saudara dipilih berarti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Aminkan, haleluya. Nah aminkan ya, maka itu jadi dalam hidup saudara. Jadi jangan menganggap ini saudara ya, remeh atau pesimis atau ini ya menjadi rendah diri. Rendah hati oke, tapi rendah diri jangan. Nah ya, jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalaupun saudara lihat mungkin teman ya ini ya, komunitas saudara, lingkungan atau sekitar saudara, nah saudara lihat dengan kasat mata, mereka itu sepertinya lebih daripada saudara, lebih pintar, lebih kaya, ya lebih oke lah dalam segala hal. Itu kan menurut penglihatan saudara, ya. Tapi sesungguhnya saudara itu lebih luar biasa karena saudara memiliki Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Nah kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup saudara, saudara yakini, maka Tuhan yang dahsyat, yang ajaib dan luar biasa itu bisa mengubahkan hidup saudara, membuat hidup saudara berarti. Haleluya. Nah, sudah ada contoh saudara, murid-murid Tuhan Yesus ya, itu adalah orang-orang biasa. Ya, itu kebanyakan orang-orang biasa, penangkap ikan, nelayan, tapi setelah mengalami pertemuan dengan Tuhan, dunia pun bisa digoncangkan. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, ya, mungkin saudara berkata, aku ini apalah, aku biasa-biasa, tidak terkenal, bahkan tidak terpopuler. Ya aku ya ini juga ya, mungkin IQ-ku dan ya talentaku sepertinya tidak ada. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk itulah saudara datang, maka Tuhan akan mengubahkan saudara. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Makanya pemuda-pemudi tetap bergairah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bagaimanapun situasi di keadaan dunia, ya cuaca segala sesuatunya, harusnya saudara bisa meneroboskan. Harusnya semua pemuda-pemudi harus bisa menerobos. Karena dia datang kepada Tuhan, bukan datang kepada hamba Tuhan. Bukan datang saudara untuk jadwal. Ya gereja kemenangan iman Immanuel, bahwa hari Sabtu ada ibadah pemuda-pemudi remaja. Bukan sekedar itu. Tapi saudara datang kepada Tuhan karena saudara sangat memerlukan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah puji nama Tuhan. Nah ya, untuk itu yuk saudara, mari perhatikan firman Tuhan ya. Saudara harus perhatikan firman Tuhan supaya firman Tuhan ini menjadi milik saudara. Firman Tuhan ini saudara kerjakan, maka janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita baca saudara Mazmur 119 ayat 9. Kekuatan firman Tuhan ya, ada kekuatan, ada kuasa firman Tuhan yang sanggup mengerjakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah ini harusnya sudah ada di hati ya, sehingga saudara bisa ucapkan. Misalnya nggak ada di layar, saudara sudah bisa ucapkan. Haleluya. Ingat Mazmur 119 ayat 9 itu khusus berbicara tentang orang muda. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi orang muda loh. Haleluya. Bahkan ini saudara di perjanjian lama. Jadi Tuhan sudah berbicara tentang orang muda di perjanjian lama. Haleluya. Apalagi di perjanjian barunya. Oh luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan, sudah bisa hidup. Ini remote-nya ini. Remote-nya ini depan, remote. Ayo segera. Puji nama Tuhan. Kita baca Mazmur 119 ayat 9. 1-2 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih?
dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke, bisa disampaikan sampaikan sama karyawannya, bawa ibu. Oke, puji nama Tuhan ya, sangat jelas ya. Semuanya fokus saudara. Semua fokus ya. Semua fokus yang perlu saudara catat. Ini berbicara tentang saudara, orang muda yang di dalam Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Nah, ini ada pertanyaan. Seperti yang sudah saya sampaikan Sabtu yang lalu ya. Langsung dijawab saudara. Ya langsung dijawab supaya lebih jelas. Haleluya, tepat. Amin. Bukan hanya jelas tapi tepat. Supaya saudara tahu, tidak bingung dan saudara bisa mengikutinya. Jadi firman Tuhan ini benar-benar penuntun. Ya, penuntun jalan kehidupan kita. Kita tahu apa yang harus kita tempuh. Kita tahu saudara apa yang harus kita lakukan. Jadi dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Pertanyaan. Dan jawabannya apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oh, luar biasa ya. Jadi nggak ada pertahanan yang lain bagi orang muda untuk menjaga supaya kelakuannya bersih. Ya, karena Tuhan menginginkan ini orang muda ini berkelakuan bersih, tidak kompromi, tidak jatuh dalam dosa, tidak ikut cara dunia. Karena saudara sudah dipilih, berarti saudara sudah diasingkan, diususkan. Haleluya. Nah, saudara ini sudah diususkan ya untuk hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara sudah dipilih, sudah diasingkan, sudah diususkan ya di dalam Tuhan, berarti saudara harus ikuti jalan-jalan Tuhan. Nah, selama ini pasti saudara banyak mendapatkan, apalagi sebelum saudara di dalam Tuhan. Banyak saudara dapatkan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman ya dari dunia, dari lingkungan, mungkin dari komunitas saudara. Nah, itu bisa membentuk saudara itu dahulu. Tapi setelah saudara di dalam Tuhan, yang membentuk saudara itu adalah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi nggak ada kekuatan lain, nggak ada yang bisa saudara andalkan. Bagaimana supaya saya bersih, kelakuan saya bersih, bagaimana supaya saya berkenan kepada Tuhan, bagaimana supaya saya menyenangkan Tuhan, bagaimana ya supaya saya hidup dalam Tuhan, bagaimana ya supaya hidup saya berarti, bagaimana ya supaya saya bisa berbuah, baik buah jiwa-jiwa maupun buah Roh Kudus. Yaitu apa saudara? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah, jadi yang saudara andalkan firman Tuhan. Makanya jangan jauh dari firman Tuhan. Jangan menjauh dari firman Tuhan. Harus dekat dengan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan ini harus ada di hati saudara. Ya, tidak hanya di Alkitab. Ya, baik Alkitab elektronik ataupun Alkitab ini saudara. Buku tadi, kitab. Ya, jangan biarkan di situ saja. Saudara bisa baca dan pindahkan di hati. Haleluya. Tuhan memberikan hati kepada manusia. Yaitu fungsinya apa saudara? Salah satu yaitu untuk menyimpan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi nggak ada diandalkan yang lain. Bagaimana supaya saudara bisa menjaga supaya kelakuan saudara bersih, selain menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar saudara ketahui, yaitu bisa saudara, itu penting ya, tapi tidak hanya sekedar diketahui menjadi pengetahuan aja, menjadi hafalan. Ya, kalau hanya sekedar pengetahuan atau hafalan itu hanya sebatas mana? Nah, sebatas pemikiran, sebatas jiwa saudara, belum masuk ke dalam roh. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, berarti kita berbicara tentang kehidupan roh, kehidupan rohani. Haleluya. Nah ya, jadi tidak hanya sekedar pengetahuan ya, pemikiran atau hafal, tapi perlu saudara digali, dipercayai. Amin. Kalau kita mempercayai berarti itu sudah menyangkut apa saudara? Roh kita. Ya, percaya. Haleluya. Dengan kita percaya pada firman Tuhan, maka itu akan menjadikan iman dalam hidup saudara. Amin. Nah ya, sebagaimana imanmu jadi padamu, ya, sebagaimana imanmu jadi padamu, kan sering saudara dengar seperti itu.
Lalu bagaimana saudara beriman? Nggak bisa saudara berkata, aku orang beriman, sangat beriman. Aku orang percaya, sangat percaya. Tapi nggak ada dasarnya. Ya, nggak ada dasarnya, nggak ada firman Tuhan saudara miliki. Nah itu bukan iman. Haleluya. Roma 10 ayat 17, jangan lupa. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Firman Kristus, Kristus yang diurapi, berarti firman yang diurapi. Makanya saudara firman Tuhan ini berkuasa. Karena apa? Di firman itu ada urapan. Amin. Ada apa saudara? Urapan. Haleluya. Nah ya, jadi perlu dipercayai. Amin. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan itu sendiri ya. Kita harus mempercayai. Nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak ada kuasa atau kemampuan yang lain yang bisa saudara andalkan sebagai seorang muda di dalam Tuhan untuk menjaga supaya kelakuan saudara. Nah itu pasti mencakup pikiran, nah ya, mata, hati, nah perbuatan, tingkah laku saudara. Nah selain menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Amin. Nah untuk itu pemuda-pemudi kan sudah ada jawaban. Jadi nggak usah lagi saudara cari-cari ya. Bagaimana ya supaya hidupku berkenan kepada Tuhan. Bagaimana ya supaya kelakuan bersih. Bagaimana ya supaya aku tidak jatuh dalam dosa. Bagaimana supaya aku bisa lepas bebas dari ikatan-ikatan dosa. Ikatan-ikatan manusia lama. Nggak perlu saudara cari-cari lagi. Ini jawabannya. Apa saudara? Firman Tuhan. Makanya fokuskan ya pemuda fokuskan hidup saudara, ya arahkan hidup saudara kepada apa? Firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah ya, supaya jadi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Nah, seperti Petrus itu kan penangkap ikan, dia nggak menyangka saudara ya. Dia tidak menyangka. Nah, Tuhan memakai dia, emas dan perak tidak ada padaku. Nah kepada orang yang lumpuh, tapi apa yang ada kepadaku kuberikan kepadamu dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Lalu orang lumpuh itu apa saudara? Bangkit dan berjalan. Lihat saudara, sehari-harinya dulu di mana? Ya di tepi danau, menangkap ikan, nelayan. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Tapi setelah dia di dalam Tuhan, lihatlah sampai saat ini ya. Sampai saat ini 2000 tahun yang lalu, sampai saat ini nama-nama Petrus. Nama Petrus itu saudara selalu diingat, bakal menjadi contoh dan teladan. Haleluya, diubahkan setelah bertemu dengan Tuhan. Nah kemudian kita saudara di akhir zaman ini bagaimana? Mau gak saudara diubahkan hidup saudara? Yang biasa-biasa gak terkenal. Ya, mungkin yang gak diinikan saudara ya. Ya yang gak dipandang lah. Atau dipandang pun itu sebelah mata, apalah kamu ini. Ya, dikatakan saudara mungkin saudara pernah mendapat perlakuan seperti itu. Oh kamu itu apa? Enggak ada kemampuanmu. Apa sih yang bisa diandalkan daripadamu? Mungkin itu pernah ya terjadi atau dikatakan kepada saudara. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya itu semuanya bisa diubah hidup di dalam Tuhan Yesus. Makanya pemuda-pemudi, mari yuk saudara fokus kepada firman Tuhan. Haleluya. Jangan lupa saudara ya. Jangan lupa memperlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Jangan malas. Apa saudara? Iya jangan malas baca firman Tuhan. Haleluya, katakan saya tidak malas untuk membaca firman Tuhan. Tiap-tiap hari. Hidup saya harus saya perlengkapi, harus saya isi dengan firman Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, itu ikrar saudara ya. Saudara ucapkan, saya percaya itu tidak terpaksa ya, tapi biar itu menjadi kerinduan. Nah saudara ucapkan kemudian didengar telinga saudara, biar itu jadi sehingga tiap-tiap hari saudara bisa memperlengkapi kehidupan saudara dengan firman Tuhan ya. Jadi kalau saudara ketemu Alkitab, ketemu di Alkitab, ya kan? Saudara semuanya punya handphone kan? Nah di handphone itu ada ininya kan, aplikasi Alkitabnya, ada Alkitabnya kan? Jadi jangan alergi ya. Kalau saudara ketemu buka dahulu saudara ya. Jangan buka dulu, jangan hanya membuka WA, YouTube,
TikTok atau yang lainnya. Tapi kalau ada aplikasi Alkitab, nggak apa-apa, buka dulu. Ayo buka. Mungkin saudara nggak punya schedule atau tuntunan daripada pembacaan Alkitab ya. Kalau saudara masuk grup family, nah di situ sudah ada jadwal pembacaan Alkitab schedule pada bulan Maret. Kalau saudara tidak ketemu, ayo. Mbak, nggak apa-apa baca kitab Mazmur, Amsal. Misalnya ini tanggal berapa ini? Tanggal 8, ya kan? Saudara buka Amsal 8, saudara buka Mazmur 8, saudara baca. Haleluya. Tapi lebih baik lagi kalau saudara baca firman Tuhan menurut schedule pembacaan firman Tuhan yang sudah diaturkan. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah ya, mari kita lihat saudara, kekuatan daripada firman Tuhan tersebut. Kita lihat Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Yuk berlomba saudara yang untuk kaya firman Tuhan. Kan pernah disampaikan bahwa firman Tuhan itu lebih manis dari madu. Bahkan madu tetesan. Nah ya, semoga itu jadi bagi saudara. Jadi saudara menanti-nantikan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oke. Udah disampaikan tadi sama karyawannya. AC-nya sudah hidup, sudah ya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, jadi dikatakan di sini, jika engkau baik-baik, jadi bukan asal-asalan. Ya. Jika engkau baik-baik, sungguh-sungguh berarti fokus. Tidak sekedar saudara dibaca kemudian berlalu begitu saja, tidak. Lihat ini apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, supaya segala berkat ini datang kepadamu. Siapa mau diberkati Tuhan? Katakan saya. Oh haleluya, saya mau diberkati Tuhan. Saya suka dengan berkat Tuhan ya. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi ya. Haleluya. Apalagi lagi nggak punya materi ya. Oh kita suka diberkati saudara ya. Kita pun mengucapkanlah, Tuhan berkatilah materiku berapa? 100 kali lipat ganda, 60, 30 kali lipat ganda. Oh kita sangat senang. Oh luar biasa ya. Tapi ada bagian kita, haleluya. Ada bagian saudara supaya janji Tuhan itu digenapi. Jadi dikatakan jika engkau baik, baik. Jadi enggak, ini saudara tidak mengabaikan begitu saja. Jangan biarkan saudara mendengar dari telinga kanan misalnya ya. Kemudian keluar dia dari telinga kiri. Atau masuk dari telinga kiri. Dianya cuma numpang lewat. Keluar dari telinga kanan. Berarti itu tidak baik-baik. Apalagi, nah ya saudara dengarkan. Tapi pikiran saudara kemana-mana. Tubuh saudara di sini. Mata saudara mungkin melotot. Ya ke depan ini, tetapi pikiran saudara kemana-mana, itu bukan baik-baik saudara untuk mendengarkan, ya tapi fokus, haleluya. Jadi dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, Jadi kalau saudara dengarkan dan lakukan dengan setia, apa saudara? Melakukan dengan setia, lakukan dengan setia saudara ya. Melakukan dengan setia ini tentu ada harga yang harus saudara bayar, ada yang saudara korbankan ya. Saudara ada yang saudara dulukan, nah ini ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus berarti itu melakukannya dengan setia. Mungkin ada halangan, ada hambatan, saudara tidak menyerah begitu saja. Tapi saudara berusaha bagaimana ya supaya aku tidak terhalang untuk datang ibadah. Bagaimana ya supaya aku bisa setia beribadah. Bagaimana ya, ada ini kerjaku, ada ini sesuatu yang perlu juga dikerjakan. Minta hikmat daripada Tuhan, amin. Nah supaya saudara bisa melakukannya dengan setia. Itu sebenarnya saudara, itu ada keputusan di tangan saudara. Ya, mau atau tidak itu sebenarnya keputusannya di tangan saudara. Kalau saudara mau, ya mau melakukan, mau bagaimana supaya saudara setia, tentu Tuhan ada di pihak saudara. Haleluya. Karena saudara melakukan firman Tuhan. Kalau saudara melakukan firman Tuhan, berarti Tuhan itu ada di pihak saudara. Saudara gak perlu takut. Haleluya. Mungkin saat itu sepertinya, nah ya saudara rugi, saudara kalah. Tapi kalau itu yang saudara dengar,
dan saudara melakukan apa yang saudara dengar, nah tentu Tuhan akan bertanggung jawab dengan hidupmu. Amin. Nah seperti ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah bagaimana saudara mendengarkan suara Tuhan Allah? Nah itu tadi saudara, mengerti firman Tuhan, isi hidupmu dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga saudara tahu, oh ini kehendak Tuhan. Nah itu kan berarti kan mendengarkan melalui firman Tuhan. Sebelum nanti Tuhan berbicara kepada saudara secara langsung di dalam roh atau hati saudara. Amin. Haleluya. Nah ya, dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bagaimana supaya saudara bisa setia melakukan ya, segala perintahnya. Makanya apa yang ada dulu yang saudara tahu firman Tuhan, ayo lakukan. Amin. Supaya yang lain menyusul, saudara melakukannya. Haleluya. Kalau yang tahu saja, yang mudah, yang gampang, ya tidak saudara lakukan, bagaimana nanti perkara-perkara besar Tuhan mempercayakannya kepada saudara, tentu saudara tidak akan bisa melakukannya. Haleluya. Nah ya, makanya tidak kebetulan firman Tuhan itu setia kepada perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada perkara besar. Jadi Tuhan mau memang saudara itu harus melakukan dahulu perkara-perkara kecil. Setia dulu melakukannya, baru nanti yang besar Tuhan akan memberikannya. Amin. Haleluya. Nah jadi dikatakan ya, dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Lihatlah. Jadi pengangkatan itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Haleluya. Pengangkatan itu ada dari Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam hidupmu, kalau Tuhan menyertaimu, apa yang gak bisa Tuhan lakukan? Nah, kenapa Yusuf berhasil menghadapi, menjalani segala ujian-ujian dalam kehidupannya? Padahal Yusuf itu saudara, Yusuf itu anak kesayangan. Haleluya. Anak kesayangan, anak orang kaya. Anak perjanjian saudara. Nah ya, tapi kenapa Yusuf itu bisa menghadapi, melalui semua ujian-ujian dalam kehidupannya supaya mimpi yang didapatkan daripada Tuhan itu jadi. Kenapa saudara? Ada penyertaan Tuhan. Kenapa Yusuf disertai Tuhan? Ya karena dia memang mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi makanya dikatakan Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai. Kenapa Yusuf berhasil? Karena Tuhan menyertai. Kenapa si Yuda berhasil? Karena Tuhan menyertai si Yuda. Kenapa Pania berhasil? Karena ada penyertaan Tuhan. Kenapa Yeski bisa berhasil? Karena ada penyertaan Tuhan. Haleluya. Kenapa si Obama berhasil? Karena Tuhan menyertai dia. Kenapa Andres Mangku berhasil? Karena ada penyertaan Tuhan. Dan yang lainnya, ada Amel, ada Windy, ada Mince, ada David, ada Erwin, ada Ripan, ada Stani, ya, semuanya, ada Ekal, ada Mbak Tuning, ada Ruth, ada saya, ada Pak Gembala. Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Nah bagaimana kita disertai Tuhan? Ya kita harus dekat pada Tuhan. Haleluya. Kalau kita nggak dekat pada Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai kita? Kalau kita nggak dekat pada Tuhan kan berarti seolah-olah kita nggak perlu Tuhan. Ya nggak perlu dekat-dekat lah. Loh, ya nggak bisa saudara, Tuhan nggak mau lah. Haleluya. Makanya dikatakan tadi, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah berkat yang luar biasa. Ini firman Tuhan loh. Haleluya. Ini firman Tuhan kebenaran ya. Amin. Haleluya. Yang layak untuk dipercayai, kebenaran. Bukan kebetulan tapi kebenaran. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nanti di rumah saudara baca itu. Ya Ulangan 28 itu mengenai berkat. Saudara baca nanti. Dan itu akan jadi kepada saudara kalau ayat 1 tadi. Nah saudara lakukan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi dan seterusnya. Nanti saudara baca. Haleluya. Luar biasa saudara, itulah kekuatan firman Tuhan. Berubahkah kekuatan firman Tuhan? Nah ini kan firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel. Nah ya,
kepada bangsa Israel, saudara ya. Nah, kita adalah bangsa Israel. Nah, secara roh, ya. Bahkan kita tahu firman Tuhan tidak pernah berubah karena Yesus Kristus tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan kita sama ya. Ya, dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Haleluya. Tuhannya nggak pernah berubah ya, kita yang perlu berubah. Kita yang harus berubah. Karena Tuhan nggak pernah berubah. Ya, nggak ada yang bisa menandingi saudara, nggak ada setara dengan Dia. Yang perlu berubah itu saya dan saudara semuanya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk, Mazmur 119 ayat 160. Kita baca bersama-sama, 1-2 ya. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi dasar-Mu, dasar firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, adalah kebenaran saudara yang layak kita percayai. Nah ya, kan pernah saya sampaikan, kalau kebenaran berarti di sana nggak ada dusta. Haleluya, nggak ada bohong-bohongan, nggak perlu diragukan saudara. Ya, kebenaran. Makanya Yesus berani berkata, Yohanes 14:6 itu, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah Yesus sendiri saudara, bukan orang lain yang mengakui, oh Yesus itu jalan kebenaran dan kehidupan. Enggak, Yesus sendiri berkata terlebih dahulu. Baru diikutin yang lain, diakui yang lain. Haleluya, haleluya. Terbukti enggak saudara bahwa Yesus itu jalan kebenaran dan kehidupan? Terbukti. Enggak ada jalan yang lain untuk sampai kepada kehidupan, untuk sampai ke sorga, untuk sampai kepada Bapa. Enggak ada yang jalan yang lain. Selain siapa? Tuhan Yesus. Haleluya. Enggak ada yang benar saudara, banyak agama, banyak kepercayaan di bumi ini. Tapi yang benar itu siapa? Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan itu saudara, itu berasal dari sorga. Ya, haleluya, datang ke dunia. Nah untuk apa? Untuk kita saudara, untuk kita yang berdosa ini supaya diampuni, supaya kita diselamatkan. Jadi Yesus itu jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi mari saudara datang tiap-tiap hari kepada Tuhan. Amin. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Ya, tidak pernah berubah saudara. Dunia berubah, ya. Dunia ini bisa berubah-berubah saudara. Ya, bisa. Nah, ini saudara tidak memberikan jaminan. Ya, dalam kehidupan manusia tidak memberikan kepuasan. Nah, dunia bisa berubah, tetapi saudara, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya, jadi kuasanya nggak pernah berubah, kuasanya nggak pernah berkurang, kuasanya saudara nggak pernah hilang, tetap sama. Ya, selama-lamanya. Jadi mari layak percayai. Seharusnya saudara kita harus lebih bergairah lagi ya untuk percaya pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita lihat yuk Yohanes 8 ayat 47. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Baca dan catat saudara. 1-2 ya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Nah ini ya, jadi firman Tuhan ini terang-terangan ya, tegas saudara. Dikatakan barang siapa berasal dari Allah, kalau dia mengaku dia berasal dari Allah, berarti dia mendengarkan firman Allah. Ya, dia mendengarkan firman Allah, berarti dia fokus. Sungguh-sungguh saudara, berarti dia benar-benar sudah berasal dari Allah. Memang dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Kemudian dikatakan, ya, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Nah itu, ya jadi tentukan hidup saudara. Saudara berasal dari Allah atau tidak. Nah kalau saudara berkata berasal dari Allah, berarti saudara mendengarkan firman Tuhan. Ya tidak terpaksa tapi dengan sukacita. Amin. Haleluya. Harus sukacita dari hati, ya, merindukannya, menginginkannya saudara. Haleluya, supaya roh saudara itu dibangkitkan. Roh saudara itu perlu dibangkitkan tiap-tiap hari supaya bergairah.
hidup dalam Tuhan, tidak lupa bahwa saudara itu anak Tuhan. Haleluya. Jadi tidak hanya di dalam ibadah, ya. Tidak hanya di dalam ibadah saudara baru sadar, oh aku anak Tuhan ya. Aku pelayan Tuhan, tidak saudara. Di luar dari ibadah juga saudara sadar bahwa saudara adalah anak Tuhan, saudara adalah pelayan Tuhan. Amin. Makanya perlu dibangkitkan roh saudara supaya tetap menyala-nyala. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi sangat perlu apa? Mendengarkan firman Tuhan. Barang siapa berasal dari Allah, yang mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Saya suka saudara mendengarkan firman Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Nah ya, karena itu pasti ada saudara impartasinya ya. Itu pasti saudara. Nah karena itu merupakan kan makanan rohani, berarti kan rohnya yang dibangkitkan. Haleluya. Nah, ya supaya tetap kuat teguh terus sampai kepada kesudahannya, sampai ya waktu yang ditentukan oleh Tuhan, supaya terus hidup dalam Tuhan, hidup ya berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih nama Yesus sangat perlu itu makanan roh, membangkitkan roh supaya menyala-nyala. Karena situasi dan keadaan, nah jangan saudara harapkan terus mendukung saudara. Ya. Itu saudara tidak betul seperti itu. Nah ya, tapi kita terus berharap kepada Tuhan, berharap pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Nah jadi begitu, ayo ada tindakan. Kalau saudara diam-diam saja, padahal saudara lagi lemah, ya kan, lagi ada pergumulan, lagi ada masalah, saudara lagi ada ujian, ya saudara ada keinginan tapi belum tercapai. Doa-doa saudara, nah sepertinya belum ada jawaban, belum jadi kenyataan. Nah itu kan bisa melemahkan. Bisa melemahkan iman saudara. Makanya bagaimana supaya iman saudara tidak lemah ini tadi. Kasih makan terus. Haleluya. Roh saudara itu kasih makan. Amin. Haleluya. Nah supaya terus saudara hidup bergairah dia. Jadi kalaupun keadaannya ya belum berubah, tapi saudara kan tidak tertekan. Haleluya, tidak menjadi lemah, tidak menjadi tawar hati atau tidak menjadi stres. Tapi saudara tetap percaya pada Tuhan, tetap bergairah untuk hidup di dalam Tuhan. Roh saudara tetap menyala-nyala. Haleluya. Nah itu saudara, kekuatan daripada firman Tuhan tadi sedang bekerja di dalam kehidupanmu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Yuk mari pastikan bahwa saudara berasal dari Allah. Katakan saya berasal dari Allah. Oke kita buka saja, saudara buka 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, lihatlah. Oke ya, yuk mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Lihat ya. Roh yang ada di dalam dunia yang menipu, yang mendakwa, yang menuduh, yang mengintimidasi itu lebih kecil daripada roh yang ada pada saudara. Tapi kenapa kerap sekali anak Tuhan bisa kalah? Padahal dikatakan roh yang ada di dunia ini, roh yang ada padamu itu lebih besar daripada roh-roh ada yang ada dalam dunia yang menipu, mengintimidasimu. Itu lebih kecil daripada roh yang ada dalam saudara. Tapi kenapa kerap sekali anak Tuhan itu kalah? Kenapa saudara ini tadi tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Ya, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Makanya seolah-olah dia tidak berasal dari Allah. Padahal firman Tuhan mengakui kamu itu berasal dari Allah. Katakan saya berasal dari Allah. Iya. Nah ya, nah firman Tuhan berkata, Tuhan mengakuinya, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, makanya dengarkan firman Tuhan. Amin. Supaya dimanapun saudara berada, saudara percaya bahwa saudara berasal dari Allah. Amin.
Jadi keadaan situasi yang berubah-ubah tidak melemahkan saudara. Tidak membuat saudara goyah. Amin. Tidak menggeser iman dan kepercayaan saudara. Tapi tetap kuat dan teguh bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Tuhan sanggup menggenapi janji-janjinya. Disitulah mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Membuat saudara nanti terkagum-kagum akan Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Ingat tadi ya 1 Yohanes 4 ayat 4 tadi. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi Tuhan Yesus ini sangat mendukung kita loh. Ya, sangat mendukung kita untuk hidup di dalam Dia. Nah, sekarang kita bagaimana? Mau enggak kita menyambutnya? Harusnya mau saudara ya. Tuhan Yesus itu murah hati banget loh, rendah hati. Lah kita ini siapa ya? Sampai kita diselamatkan, kita diperdulikan, doa kita dijawabnya. Ya, kita diberkati, kita diberi perlindungan. Kita ini siapa saudara? Sampai Yesus mau peduli dengan hidup kita. Nah, bagaimana kita saudara? Apakah kita mau peduli dengan Tuhan atau tidak? Harusnya mau peduli. Amin. Haleluya. Nah ya, supaya hidup saudara serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Yuk Roma 9 ayat 28, kita beralih ke perjanjian baru. Ya, untuk itu yang TDRK sungguh-sungguh ikut TDRK saudara. Baca lagi TDRK yang sudah selesai TDRK nggak apa-apa, baca-baca lagi buku training dasar rohani Kristennya. Ya, beri makan kehidupan rohani saudara. Oke, apalagi nanti kita mau ngadakan baptisan air ya. Itu firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan, genapkan firman Tuhan. Roma 9 ayat 28, 1-2 ya. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi ini sempurna dan segera. Lihat, Tuhan berkata lagi, sebab apa yang telah difirmankannya. Nah, apa yang difirmankannya, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan Tuhan akan dilakukan Tuhan di atas mana? Bumi ini. Di bumi ini digenapi janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Dengan sempurna dan segera. Sempurna dan segera. Di bumi ini digenapi saudara. Kalau di surga nanti saudara. Nah ini kan gak perlu lagi. Kita sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Iya kan? Nah perkara-perkara dunia gak perlu lagi lah. Udah ketemu dengan Tuhan Yesus. Ketemu ya untuk segala-galanya. Apalagi yang kurang di sana. Gak ada lagi. Untuk apa lagi digenapi janji Tuhan. Kita sudah ketemu kepada Tuhan, kepada firman. Yang ada nanti di sana sukacita. Haleluya. Nah ya, jadi gak ada lagi penderitaan, gak ada air mata lagi, gak ada rintian. Gak ada teriakan, gak ada histeris saudara. Yang ada sukacita di sana. Haleluya. Nah jadi di bumi ini kita perlu janji-janji Tuhan digenapi. Katakan di bumi ini Tuhan, selagi saya ada, selagi saya hidup, saya memerlukan janji-janji Tuhan digenapi di dalam hidup saya sempurna dan segera. Iya, janji apa? Yuk, janji apa? Harus ada. Ya. Janji Tuhan janji apa? Nah, kalau sampai ke sini jangan langsung ini. Melo ya. Yuk, janji Tuhan? Hah? Janji Tuhan yang mana di dalam hidupmu, yang ada di hatimu? Nah, kemarin kan sudah banyak kita ucapkan, jangan lupa ya. Haleluya. Haleluya. Filipi 4 ayat 19. Iya, ingat saudara. Iya. Filipi 4 ayat 19, itu janji Tuhan harus ada di hati. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Nah ini yang di sini saudara perlu berubah. Ya, perlu saudara berubah. Nah kaya dengan firman Tuhan. Ya, jangan anggap remeh saudara, ayo kerjakanlah sesuatu. Kalau enggak nanti saudara begitu-begitu saja, yang lain nanti maju. Yang saudara, nah yang enggak mau dengarkan firman Tuhan ini, nah saudara kan begitu saja. Makanya ada firman Tuhan, yang terdahulu itu jadi terbelakang, yang keterbelakang itu jadi terdahulu. Kenapa itu bisa terjadi? Itu respon daripada anak-anak Tuhan sendiri. Filipi 4 ayat 13. Nah ingat saudara ya, di kitab
Nah Filipi itu, nah di situ banyak sekali berkat Tuhan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah kemudian tadi sambung lagi Filipi 4 ayat 19. Sepertinya Filipi 4 ayat 14, 15, 16, 17, 18, 19 itu luar biasa. Nah ya, jadi saudara harus tahu lah, ngerti lah, ayolah. Ya bukan karena saudara sekolah teologi atau jadi hamba Tuhan harus ini memperlengkapi saudara dengan firman Tuhan, bukan seperti itu. Haleluya. Kemudian Yeremia 29 ayat 11. Jangan bingung, diucapkan yuk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi itu janji-janji Tuhan saudara milikilah. Nah supaya digenapi dalam hidupmu ya. Firman Tuhan Roma 9:28 ini digenapi. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Mazmur 119 ayat 105. Apa dikatakan, enggak usah ada di layar. Mazmur 119 ayat 105. Firmanmu adalah, iya. Haleluya. Nah aktif ya supaya enggak mengantuk ya. Jadi dikatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Siapa perlu pelitanya Tuhan? Katakan saya. Siapa perlu terangnya Tuhan? Katakan saya. Iya, bagaimana caranya? Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanku. Pelita ya bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi menerangi jalan saudara. Ya, kalaupun saudara mau melewati kegelapan, tapi karena ada firman Tuhan, ada terang Tuhan, nah maka kegelapan itu akan sirna, hilang. Haleluya. Menjadi apa saudara? Menjadi terang. Oke, puji nama Tuhan. Yuk Amsal, enggak apa-apa ya, kita kembali ke perjanjian lama. Amsal 35. 1-2 ya. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Kita perlu perisai loh. Yang memberikan perlindungan bagi kita. Haleluya. Kita perlu perisai saudara. Ya, yang memberikan perlindungan bagi kita. Nah karena kita punya musuh. Musuh kita itu bukan darah dan daging. Tapi kegelapan, kuasa kegelapan. Saudara ya. Makanya Tuhan berikan kuasa pada kita, Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah itu tadi, ya itu sangat penting sekali training dasar rohani Kristen ya. Jadi saudara diperlengkapi dengan dasar-dasar supaya saudara mengerti berdoa, mengerti memuji menyembah Tuhan, mengerti mengusir musuh. Ingat musuh kita bukan darah dan daging, bukan manusia. Ya, tapi kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu saudara nggak ada dari darah dan daging, roh. Nah bagaimana kita bisa mengusir kuasa kegelapan, roh jahat tadi. Nah ini tadi saudara dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah roh. Kita ucapkan, Tuhan kan berikan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kegelapan, roh jahat saya usir di dalam nama Yesus. Nah pasti pergi saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah makanya usirkanlah. Kalau saudara malas baca firman Tuhan, malas berdoa, usir saudara. Ya dalam nama Yesus, kemalasan untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, tinggalkan saya. Malas membaca firman Tuhan, malas memperlengkapi diri dengan firman Tuhan, tinggalkan saya dalam nama Yesus. Nah seperti itu, mungkin saudara ada ikatan-ikatan. Ya, ikatan-ikatan game saudara, kalau enggak ya ini ya bermain game 1 jam 2 jam saudara enggak nyaman, itu ikatan itu. Ya, usir saudara di dalam nama Yesus. Ya, atau saudara inilah ya nonton film-film di YouTube atau di mana, apalagi film-film yang enggak bagus ya sampai larut malam. Nah ya, saudara ini nonton atau bermain game
Nah sampai besoknya saudara bangun kesiangan. Nah ya kemudian kuliah saudara atau yang lainnya pun. Nah jadi ini. Jadi terhalang. Nah usir saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke puji nama Tuhan ya. Jadi semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Nah puji nama Tuhan ya. Jadi mari isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Efesus 6 ayat 16 ayat 17 ayat terakhir. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa saudara? Firman Tuhan. Haleluya. Jadi dalam segala keadaan baik dalam suka dan duka. Pergunakan apa saudara? Perisai iman. Iman itu dari mana? Dari firman Tuhan. Haleluya. Nah supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak lupa. Amin. Ya. Jadi dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Amin. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Ya. Jadi si jahat itu juga punya panah loh. Ya dipanakannya api si jahat, menipu saudara, membohongi saudara. Nah makanya dikata mendustai saudara. Nah ya, makanya dikatakan si jahat itu bapa dari segala pendusta. Ya mengintimidasi saudara, menekan saudara. Nah dia panahkan saudara. Apalagi masih orang muda, kenajisan atau perkara-perkara dunia ini. Makanya saudara perlu apa? Perisai iman. Karena dengan perisai iman itu saudara bisa memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, saudara bisa tangkis. Bukan dengan kekuatan saudara, tapi dengan apa? Perisai iman itu dengan firman Tuhan. Sehingga panah api si jahat yang dipanahkan si jahat, bagaimana supaya saudara gagal, tidak hidup dalam kebenaran, tidak berkelakuan bersih, itu bisa, nah ya, bisa tidak mengena kepada saudara. Karena saudara pergunakan perisai iman. Haleluya. Nah ya, pikiran saudara enggak dipanah, enggak bisa saudara dipanah oleh si jahat tadi dengan panah api yang jahat tadi ya, supaya pikiran-pikiran kotor, hati saudara dipanah, supaya saudara tetap menyimpan kepahitan, kebencian. Nah dipanahkannya saudara. Nah itu bisa, nah saudara tangkis, haleluya, supaya itu tidak mengena. Dengan apa? Perisai iman. Haleluya. Nah ya, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah apa? Ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh. Pedang roh itu apa saudara? Firman Allah. Ya, makanya Markus 16:17 tadi kan itu pedang roh itu di dalam nama Yesus. Segala pekerjaan setan, kegelapan, aku usir kau dalam nama Yesus. Nah itu saudara, dipergunakan ya. Jadi saudara harus sampai ke sana. Makanya ayo bergairah untuk hidup di dalam Tuhan, supaya saudara mengerti tentang perkara-perkara roh. Ya tentang peperangan roh, karena kita punya musuh. Yang musuh kita bukan darah dan daging. Kan sering disampaikan, yang TDRK pasti mengetahui ini, kalau dia sudah belajar yang mengusir setan. Jadi musuh kita bukan darah dan daging, bukan manusia. Kita punya musuh loh. Ya, musuh kita itu roh jahat. Bahkan kitab Efesus berkata saudara, musuh kita itu punya struktur susunan yang teratur. Yang pertama itu apa? Pemerintah. Yang kedua apa? Penguasa gelap. Yang ketiga apa? Penghulu-penghulu dunia yang gelap. Yang keempat apa? Roh-roh jahat yang ada di udara. Lihatlah ada strukturnya. Nah lalu kita bagaimana anak Tuhan? Miskin dengan firman Tuhan. Makanya panah api si jahat bisa ditembakkannya saudara ke arah kita. Karena kita gak punya perisai. Kita gak punya firman Tuhan. Makanya banyak anak Tuhan yang kalah. Hidupnya saudara begitu aja gak berubah. Pola pikirnya, perbuatannya, tingkah lakunya ya begitu-gitu saja. Mungkin yang membedakan dia mungkin dia mau datang ibadah itu aja. Tapi di luar sana nanti sama. Kelakuannya, perbuatannya. Nah itu tadi makanya tadi firman Tuhan diingatkan Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih. Yaitu menjaganya sesuai dengan
firman Tuhan. Kenapa yang disampaikan? Supaya orang muda di dalam Tuhan itu gak serupa dengan orang dunia. Dia bisa menjaga apa? Kelakuannya tetap bersih, tidak kompromi. Haleluya. Tidak kompromi berarti tidak ikut cara hidup orang yang tidak di dalam Tuhan. Tapi dia hidup, saudara, di dalam Tuhan. Ikut di aturan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, saudara gunakan waktulah. Ya jangan serupa dengan orang dunia. Waktu Tuhan berikan, pergunakan dengan baik. Kalau saudara belajar, pergunakan dengan baik, saudara. Ya, ada fasilitas, ayo pergunakan dengan baik. Haleluya. Ada materi, saudara, pergunakan dengan baik. Amin. Haleluya. Nah ya, nah itu tadi. Nah ya, jadi Tuhan mau supaya orang mudanya Tuhan berkelakuan bersih. Tidak serupa dengan orang dunia. Saudara sekolah, kuliah atau bekerja harus beda. Ya, jangan ikut contek-contekan, saudara. Ya, jangan ikut kebut semalam. Nah, situ mau ujian baru kebut semalam. Itu kan cara dunia. Tidak, saudara harus belajarlah tiap-tiap hari. Sehingga siap untuk menghadapi ujian atau tes. Jangan setelah mau ujian nanti kalang kabut. Ya, kalang kabut, saudara. Wah, bagaimana ini? Nah, kasak kusuk ke sana kemari. Enggak tenang. Ya, bagaimana dia bisa menghadapi ujian tes? Ya. Lalu, saudara, kalau begitu kehidupannya, bagaimana dia bisa menghadapi ujian tes dalam kehidupan? Itu tadi dalam kehidupan studi, ya kan? Atau pekerjaan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, jadi harus beda. Katakan, saya harus beda. Karena yang lama sudah berlalu. Yang baru sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi sudah sangat banyak firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Amin. Bukan untuk menekan saudara, ya, tapi untuk memperlengkapi saudara supaya bisa berkelakuan bersih, tidak serupa dengan dunia ini. Saudara muda, saudara pemudi, saudara tidak serupa dimanapun saudara berada, tapi saudara berubah. Ada Tuhan Yesus menyertai saudara. Amin. Gak usah takut, ya. Kalau orang dunia nyontek, saudara jangan tahu. Saudara belajar, ada Tuhan menyertai. Ada hikmat, ada kepintaran daripada Tuhan. Amin. Nah ya, makanya kalau belajar kalau ada tugasnya kerjakan dengan segera. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan, ya. Jaga saudara, kelakuan saudara bersih, itu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mari pemuda-pemudi kaya dengan firman Tuhan, ya. Oke, puji nama Tuhan, firman Tuhan ini dia akan kembali sia-sia, Roh Kudus mengeraikannya dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Dia. Engkaulah kekuatanku Tuhan, tempat perlindunganku. Amin. Haleluya. Firman-Mu kami percayai Tuhan. Dalam hidup kami, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau baik, Kau setia. Kau ada senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Oh rapat sikar, rapat tidak petaka, rapat sana. Biar kami melekat kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Saat badai menerpa, kami tidak akan takut karena ada Tuhan menyertai kami. Kita mengangkat hati kita, tangan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan nanti dengan iman, dengan segenap hati kita. Aku tak
dalam hidup kami Tuhan. Kami berpegang teguh kepada kebenaran-Mu. Karena firman-Mu, kebenaran-Mu ya dan amin. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan digenapi di bumi sempurna dan segera. Janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami penuhi hidup kami. Kami penuhi hati kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan janji-janji-Mu Tuhan. Kami suka Tuhan. Kami memperlengkapi diri kami di masa muda kami. Kaya dengan firman-Mu. Kaya dengan firman-Mu sehingga kami memiliki iman. Sehingga dalam segala situasi dan keadaan kami tetap gunakan perisai iman itu. Yang bisa memadamkan semua panah api si jahat Tuhan. Sehingga kami tetap berkemenangan untuk hidup dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Segala pujian setan kegelapan, kemalasan untuk memperlengkapi hidup dengan firman Tuhan berdalih-dalih. Mengulur-ulur waktu, lepaskan setiap pemuda dan remaja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, di nama Yesus. Tipu daya setan, tipu daya dunia. Lepaskan mereka semua di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih. Roh Tuhan bekerja dalam hidup mereka, menerangi kehidupan mereka. Membawa, memimpin bawa mereka kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersama-sama, kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Mari silakan duduk pemuda-pemudi, kita akan lanjutkan yuk dengan pengumuman. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tentu selesai nanti ibadah kita masuk dalam kelompok ya, supaya kita semua bergairah, kita bisa mengerjakan jiwa-jiwa agar semua pemuda-pemudi remaja bisa datang. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, mari semua pemuda-pemudi remaja mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan tetap setia dalam mengikut Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Esok hari Minggu, mari semuanya datang beribadah kepada Tuhan. Ada 2 kali ibadah di tempat ini, masuk jam 8 pagi dan juga masuk jam 5 sore. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan juga untuk training dasar rohani Kristen masih terus berlangsung. Haleluya. Jam belajarnya hari Senin dan hari Selasa jam 6 sore. Haleluya. Mari semuanya yang sudah mengikuti training dasar rohani Kristen tetaplah setia, berkomitmen untuk bisa menyelesaikannya. Dan juga akan diadakan baptisan air pada tanggal 29 Maret hari Sabtu. Bertempat di rumah doa Air Malta di Kaliurang. Haleluya. Dan nanti akan diteruskan, dilanjutkan dengan ibadah pemuda-pemudi remaja. Haleluya. Jadi tanggal 29 Maret ibadah pemuda-pemudi remaja akan diadakan di Kaliurang di rumah doa Malta. Haleluya. Dan juga diadakan baptisan air. Dan untuk ibadah pemuda-pemudi remaja pada hari Sabtu depan, mari semuanya datanglah kembali pada hari Sabtu depan dan bawa juga teman-teman kita untuk datang beribadah pada hari Sabtu depan. Haleluya. Masuk jam 6 sore. Mari semuanya datanglah tepat waktu. Haleluya. Supaya kita bisa mulai bersama-sama untuk memuji Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita bersatu hati, kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, ibadah pemuda-pemudi remaja-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap benar firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami menjadi pemuda-pemudi remaja-Mu Tuhan yang menjaga hidup kami Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus biarlah setiap firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati seluruh pemuda-pemudi remaja-Mu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, pergumulan kami, studi kami, dalam pekerjaan-pekerjaan kami, Engkau yang memberkati, bahkan yang menjadi saluran berkat kami Tuhan, Engkau yang memberkatinya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kami hidup dalam kelimpahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Dan terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena kami mengasihi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami satu hati dekat menghancurkan segala kuasa kegelapan dalam sungut-sungut menggerutu. Tinggalkan kami semua di dalam nama, tidak ada bagian atas kami, kebimbangan
keraguan. Dalam nama Yesus tidak ada bagian atas kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik dan kami dalam nama Tuhan kami bersuka cita Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, syukur Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, Tuhan akan menyediakan bagi kita segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita semuanya bertepuk tangan, kita muliakan nama Tuhan kita. Sama-sama kita katakan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Katakan, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari semuanya bangkit berdiri. Kasih setianya tak pernah berubah. Katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa-Mu Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Dengan imanmu katakan, Yesusku, Yesusku luar biasa. Sekali lagi bersama-sama, Yesusku luar biasa. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Ajaib dan luar biasa yang sudah memberkati, bahkan melalui ibadah pemuda pun remaja dari awal pertengahan pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Pujian penyanyi musik celebration sudah kami bawakan kepadamu Tuhan, biarlah menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepadamu, dan pulihkan kami terus lagi supaya kami memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Lebih lagi kami bersorak-sorai di Amin. hadirat Tuhan. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan dalam nama Yesus, sudah menjadi milik setiap pemuda-pemudi remaja. Mereka tidak menunda-nunda untuk melakukannya. Mereka bersegera Tuhan memperlengkapi kehidupannya dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hanya firman-Mu yang mereka andalkan supaya mereka menjaga kelakuannya, mereka bersih. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak kompromi, tidak jatuh dosa, tidak hidup dengan cara-cara dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik sorga, terpujilah nama-Mu, pemuda-pemudi mengerjakannya. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua plan-plan Tuhan yang sudah ambil bagian di ibadah pemuda remaja. Berkatilah mereka, apa yang mereka kerjakan lakukan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda jadilah bagi mereka. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami sangat percayalah Tuhan, Sabtu depan tentu ibadah pemuda-pemudi ini semakin luar biasa. Amin. Yang tidak hadir pada hari ini, Tuhan Sabtu depan mereka hadir. Setiap pemuda-pemudi remaja aktif untuk mengerjakan jiwa-jiwanya. Semuanya ambil bagian di dalam nama Yesus Tuhan. Taruhkan hati yang terbelas kasihan kepada jiwa-jiwa itu menjadi milik setiap pemuda pun remaja, sehingga mereka tergerak mengerjakannya Tuhan, bahkan ada jiwa-jiwa baru. Terima kasih Bapa yang sorga, dan besok hari kami akan datang lagi beribadah kepadamu, baik itu ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore dengan penuh kerinduan. Dalam nama Yesus, tidak satu pun pemuda-pemudi remaja yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tapi mereka saling menasihati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami nanti akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami mengusirkan segala perjalanan setan, kegelapan, maut, celaka, pencuri, perampok, dan manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan. Tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami di dalam nama Yesus. Kami usirkan semua demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Kami terima berkat daripada, mari kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan.
kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Bapa yang besar, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Malam ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan, kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Oh, amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.